Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga para subscriber dan para penonton setia ASP TV selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sanksi bagi seorang yang mempunyai kelainan mental atau seorang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ASP TV bisa terus berkembang. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan bisa terus selalu memberikan edukasi-edukasi tentang hukum. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like channel ASP TV. Kita masuk ke pembahasan. Ada satu contoh kasus. Misalnya seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental, ia sedang bermain di lingkungan masyarakat. Dan ia memegang senjata tajam berupa pisau atau besi atau benda tajam lainnya. Lalu seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental tersebut tiba-tiba menyerang seorang pejalan kaki hingga pejalan kaki tersebut tewas tertusuk oleh benda tajam yang dipegang oleh ODGJ tersebut. Pertanyaannya, apakah ODGJ tersebut atau orang yang mempunyai kelainan mental tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa? Sebelum kita menyimpulkan sanksi apa yang dapat dikenakan, kita harus mengetahui unsur-unsur yang tercantum di dalam pasal-pasal tersebut. Sebagaimana menurut Ibu Wagiyati Sutejo dalam bukunya tentang hukum pidana anak, menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena kesadaran diri dari orang tersebut. Dan orang itu mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang bagi hukum yang berlaku. Maka bisa kita garis bawahi bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yang pertama yaitu karena kesadaran diri sendiri, di mana orang tersebut harus menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Yang kedua yaitu orang itu telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Maka suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu adanya perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan. Yang keempat, orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita mengetahui unsur-unsur suatu perbuatan pidana, kita bisa melihat unsur yang tercantum di dalam pasal 338 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama yaitu pasal 338 yang berbunyi yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka unsur yang pertama yaitu barang siapa. Yang kedua dengan sengaja. Yang ketiga merampas nyawa orang lain. Jika kita kaitkan dengan kasus yang tadi, maka seorang ODGJ tersebut masuk ke dalam 3 unsur yang tercantum di dalam pasal 338. Yang pertama yaitu barang siapa berarti setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana. Yang kedua dengan sengaja. Yang ketiga merampas nyawa orang lain yang berarti adanya korban.
maka seorang ODGJ tersebut termasuk ke dalam pasal 338. Lalu pasal 340 berbunyi yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana telah terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Maka unsur yang pertama yaitu barang siapa, yang kedua dengan sengaja, yang ketiga dengan rencana, yang keempat menghilangkan nyawa orang lain. Kita kaitkan kembali kepada kasus yang tadi. Yang pertama yaitu unsur barang siapa dan dengan sengaja itu sudah termasuk ke dalam kasus ODGJ tersebut. Yang ketiga yaitu unsur dengan rencana. Jika kita lihat contoh kasus yang tadi, seorang ODGJ tersebut tidak melakukan rencana pembunuhan, maka seorang ODGJ tersebut tidak dapat dikenai atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 340. Kita kembali kepada pasal 338, yang dimana contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ tersebut termasuk ke dalam unsur-unsur yang tercantum dari pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa. Tetapi kita lihat kembali pengertian dari Ibu Wagiyati Sutejo dalam bukunya tentang hukum pidana anak yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang pertama karena adanya kesalahan diri dari yang bersangkutan. Yang kedua, orang itu telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Maka seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental itu tidak bisa menyadari bahwa ia itu melakukan perbuatan salah. Dan seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental itu tidak mengerti hukum, tidak mengetahui hukum. Maka ODGJ tersebut atau seorang yang mempunyai kelainan mental yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga tidak dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 338. Tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental yang melakukan tindak pidana tercantum di dalam pasal 44. Pasal 44 yaitu mengenai tentang hal-hal yang menghapuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, akan saya bacakan pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ayat 2 menyebutkan bahwa jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Ayat 3 yaitu ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Maka kesimpulannya yaitu seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi pidana dan beliau juga tidak dapat dibebaskan dari hukuman. Tetapi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 44 ayat 2 bahwa seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental ia dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Itu adalah dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu merupakan sanksi bagi orang yang mempunyai kelainan mental atau seorang ODGJ yang melakukan tindak pidana. Rumah sakit itu adalah merupakan sanksi bagi seorang ODGJ atau seorang yang mempunyai kelainan mental yang melakukan tindak pidana. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.